โรงเรียนนี้มีแต่เรื่องแปลกๆนะคะ Halo semua, balik lagi dengan gue Kevin Helmi. Dan kali ini gue akan bahas salah satu series yang cukup gue tunggu-tunggu banget. Bahkan ketika hari Jumat kemarin, pas jam 2 siang, gue tuh langsung nonton ini di Netflix dan langsung ngabisin semua episodenya. Walaupun nih ekspektasi gue ada 13 episode kayak season 1, ternyata cuma 8 episode. Karena yang gue tahu Thailand itu punya syarat kalau bikin series wajib 13 episode. Mungkin karena produksi pandemi kali ya. Dan gue baru tahu banget kalau di season 2 ini tuh ada dubbingan bahasa Indonesia. BTW di sini gue bakal banyak yang spoiler ya. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Episode 1 judulnya Pregnant, gue kasih nilai 7,5. Dari judulnya aja udah ketebak banget sih ini bakalan kemana gitu kan. Sama persis juga kayak episode 1 season 1 tentang perbuatan tercela saat di sekolah gitu kan. Pokoknya ini bercerita tentang karakter cowok yang populer dan pinter di sekolahnya tapi suka ngehamilin cewek-cewek di sekolah. Cuma anehnya kalau karakter cowok ini suka ngehamilin cewek-cewek di sekolah, kenapa cewek-cewek ini pada nggak lapor polisi deh? Agak aneh juga ya si cowok ini masih tetap di sekolah yang sama walaupun dia berprestasi sekalipun, tetap nggak logis bagi gue. Dan yang pasti episode 1 ini sangat amat tidak cocok untuk ditonton pas lagi puasa ya guys. Tapi ternyata nih episode 1 ini juga mirip banget loh kayak film The Swimmers yang dimana itu juga film Thailand, yaitu ketika si karakter cowoknya yang hamil. Walaupun ya sesuai dengan Girl From Nowhere pada dasarnya kalau Nano ini tuh bentuk perumpamaan dari karma itu sendiri. Tapi ternyata pas ada adegan darah yang sebenarnya itu bikin gue ngilu dikit dan gue juga bikin penasaran dia tuh cara melahirkannya gimana nih. Ternyata adegannya ya di-cut aja pas dia melahirkan. Lalu pas nyampe ke ending, ya oke lah karakter antagonisnya di sini jadi tersadarkan layaknya episode Girl From Nowhere pada umumnya. Tapi ternyata nih yang bikin beda, pergantian dari ending episode 1 ke episode 2 dibuat jadi lebih mulus, macam ada transisi tersendiri gitu. Jadi nggak bener-bener putus di tiap episodenya kayak di season 1. Kita lanjut ke episode 2 dengan judul True Love, gue kasih nilai 6,5. Bercerita tentang sekolah khusus cewek yang tiba-tiba aja sekolah ini merger dengan sekolah khusus cowok dan menjadi sekolah campuran seperti sekolah normal pada umumnya. Pokoknya kelihatan banget deh di film ini tuh dibuat pas lagi zaman Covid ya, karena ada istilah social distancing. Terus juga ini transisi editingnya menarik banget sih dan dengan sinematografi yang menurut gue cukup bagus. Tapi sebenarnya di episode 2 ini sama sekali nggak ada adegan sadis sedikit pun. Adegan darah aja cuma secuil doang. Walaupun endingnya bikin gue melotot banget sih karena ada adegan dua guru saling ciuman bibir di depan para murid gitu kan. Endingnya juga memang sesuatu yang fresh di series Girl From Nowhere ini. Tapi karena gue selalu mengharapkan adegan sadis, rasanya episode ini mirip banget kayak season 1 episode dimana Nano jatuh cinta. Dan lagi-lagi endingnya pun nyambung ke episode 3 dimana Nano ketemu cewek dengan kunciran merah yang jadi poin penting di episode selanjutnya nih. Kita lanjut ke episode 3 judulnya Minnie and the Four Buddies, gue kasih nilai 8,5. Mungkin ini bakal menjadi episode yang paling gue suka lah ya, karena ini bercerita tentang karakter cewek bernama Minnie. Dia adalah anak orang kaya yang gak sengaja nyetir mobil sambil minum alkohol, lalu dia nabrak 4 teman sekolah lainnya sampai meninggal, termasuk nabrak Nano. Dan setelah dari episode 2 yang menurut gue nggak ada adegan sadis sama sekali, ternyata semua adegan sadis tuh dikumpulin di sini semua dong. Definisi mandi darah banget dah, pokoknya ini parah, bikin ngilu banget episode ini. Tapi di episode 3 ini karakter cewek dengan kunciran merah itu belum terjawabkan banget sih. Kita cuma tahu karakter dia itu namanya Yuri. Tapi kok dia bisa hidup lagi? Padahal Yuri ini kan adalah salah satu korban yang ditabrak sama Minnie. Oh ternyata episode 4 yang judulnya Yuri, gue kasih nilai 8, bercerita tentang karakter cewek bernama Yuri yang ternyata dia adalah orang miskin. Dia berteman dan menjadi kaki tangannya dua orang cewek yang anak orang kaya di sekolah. Episode 4 ini juga mirip banget kayak di season 1 tentang si kaya dan si miskin gitu kan, dengan konflik yang berbeda juga pastinya. Tapi kalau ngomongin sadis, mungkin bukan soal sadis kali ya di episode ini, tapi lebih ke arah disturbing. Bahkan di awal episode aja sampai ada warning bahwa di episode ini nunjukin kekerasan seksual yang pas gue tonton bener-bener gak nyaman banget sih pas nonton. Cuma sayangnya durasinya tuh terlalu bentar banget episode ini, jadi motivasi karakter antagonis di sini bikin video-video itu buat apa? Buat dijual kah? Dijual ke siapa? Itu ruangannya ada di mana? Itu nggak terjelaskan sama sekali. Kalaupun nih itu video dibuat supaya teman-teman yang gak ada yang berani sama mereka, terus videonya dijual dan sebagainya, menurut gue untuk ukuran anak SMA bisa ngelakuin hal sekejam itu terasa terlalu over aja sih. Apalagi mereka anak orang kaya, maksudnya kayak nggak ada apa pikiran bisnis yang lain gitu yang lebih halal.
Seakan penyelesaian konflik di episode 4 ini juga terasa dibuat ya udahlah yang penting pada mati semua dahulu. Walaupun di endingnya banget, matanya Yuri ternyata masih melek. Siapa sih Yuri ini sebenarnya? Kok dia nggak mati? BTW karakter Yuri ini sebenarnya udah muncul dari episode 1 ya, ketika dia ngirim surat ke karakter cowok yang hamil, di episode 2 yang pas dia match sama Nano, dan episode 3 pokoknya makin jelas kan pokoknya. Lanjut kita ke episode 5 judulnya Sotus, gua kasih nilai 7. Bercerita tentang ospek, di mana ketua ospek ngelakuin tindakan-tindakan yang berlebihan hingga memakan korban. Mungkin ini menjadi sesuatu yang paling fresh kali ya dibandingkan semua episode Girl From Nowhere, karena ini kan ceritanya anak kuliahan bukan sih, karena kan ini anak SMA yang mau masuk ke kuliah makanya di ospek. Cuma nih ternyata episode ini ada inspirasi dari Human Centipede, ya walaupun cuma begitu doang sih, cuma ya tetap aja gitu kan, gue langsung ke situ kepikirannya. Dan akhirnya kita mulai tahu karakter Yuri ini tuh siapa sih. Ternyata dia kayaknya sejenis Nano gitu ya, cuma kita belum tahu dia beneran baik atau jahat. Tapi di sini gue jadi menyimpulkan kalau misalkan di sini semacam ada dua Nano gitu kan, mungkin judul seriesnya bisa diganti kali ya jadi Girls From Nowhere. Kalau ngomongin adegan sadis di sini cukup lumayan juga sih ketika kepalanya Nano dipukul sampai matanya keluar, itu keren banget. Cuma jujur aja nih dari episode 1 sampai 4 cuma episode ini aja yang menurut gue terkesan kayak film murahan dengan sinematografi dan editing ala-ala sinetron azab. Kita lanjut ke episode 6 judulnya Liberation, gue kasih nilai 7. Bercerita tentang sebuah sekolah dengan peraturan yang sangat amat jadul dan diibaratkan kita juga lagi nonton film yang jadul juga. Ini dia yang gue tunggu-tunggu bagian dari episode yang warnanya black and white. Dan kayaknya episode ini menjadi episode paling kreatif dan artsy kali ya. Di sisi lain, episode ini bukan cuma biar artsy doang loh dibikin BW, tapi memang sesuai dengan ceritanya juga, di mana sekolah punya peraturan ketat super duper jadul yang gak diupdate dengan zaman modern sekarang. Permainan musiknya aja memang jadul-jadul gitu juga kan kalau kalian perhatiin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, alur cerita di episode ini agak absurd ya, memang kayak tipikal film Charlie Chaplin gitulah ya. Tapi gue suka sih dengan kalimat penutupnya Nano, siapa yang berhak menilai di dunia abu-abu ini? Siapa yang paling baik, siapa yang paling jahat? Kita lanjut ke episode 7 judulnya Jenny X, gue kasih nilai 6,5. Bercerita tentang karakter cewek bernama Jenny X adalah seorang influencer terkenal di sosial media, tapi dia mulai capek nih ketika orang tuanya dia cuma menjadikan Jenny sebagai objek. Episode 7 ini punya cerita yang berbanding terbalik sama episode sebelumnya yang super duper jadul. Episode kali ini ngomongin soal influencer, endorsement, dan gimana orang tuanya terus memanfaatkan dia buat dapetin endorsan, beli followers, harus buang ke followers, dan sebagainya. Tapi adegan dimana Jenny X lagi live dan bunuh diri, ya walaupun itu bunuh diri palsu, itu sangat amat menjiplak film Cam, which is film Cam juga ada di Netflix, sepersis itu gitu loh. Dan ketika Jenny mulai ngelakuin rencananya, gue kira liontin pelacaknya Jenny ini gak bisa dilepas, ternyata malah bisa. Walaupun ya sebenarnya episode 7 ini terasa simple aja sih, tapi yang bikin gue gak simple adalah ending dari episode 7 ini ketika Yuri ngomong ke Nano kayak gini, bisa luka juga sekarang, udah jadi manusia dong, jeng jeng. Yang ternyata episode 8 yang judulnya The Judgment adalah tentang Nano itu sendiri. Kita lanjut ke episode 8 The Judgment, gue kasih nilai 7,5. Bercerita tentang cewek yang kakinya lumpuh dan dibully di sekolah. Dan disinilah akhirnya Nano dan Yuri saling bersaing. Kalau diperhatiin detail juga, di lehernya Nano tetap ada bekas lukanya loh dari episode 7. Dan juga di episode 8 ini ternyata malah mirip banget kayak film Run. Ibu yang ngasih obat palsu ke anaknya supaya nggak bisa jalan lagi. Walaupun sebenarnya motivasi si ibu ini ya beda lah sama film Run. Ada twistnya sedikit lah, nggak sama persis. Dan episode 8 ini film pandemi banget atau hemat budget ya, soalnya aneh banget. Ini muridnya kayak cuma 3 biji, guru cuma 2, padahal sekolah gede banget. Dan pokoknya siap-siap aja nih sebagai episode terakhir menjadi episode yang sama menjijikannya kayak episode terakhir di season 1. Dan ketika nyampe ke adegan klimaks, di sini ada yang bikin gue bingung ketika Yuri ngomong ke Nano kalau Nano itu ibunya Yuri. Apa karena Yuri itu sempat dibilang bahwa dia dibangkitkan atau dilahirkan kembali oleh Nano gitu kan? Ya intinya episode 8 ini adalah bentuk perumpamaan karakter ibu dan anak di sini, sama persis kayak Nano dan Yuri. Si anaknya itu dibully lalu ngebunuh pembulinya, dan ibunya ngelumpuhin anaknya sendiri supaya anaknya nggak jadi pembunuh lagi. Rumit sih emang, tapi ini mencerminkan bahwa manusia adalah karakter abu-abu, bisa jadi baik bisa jadi jahat. Tapi nih ending dari segala ending sangat membagongkan sekali sih ini. Kesimpulannya juga season 2 ini tuh lebih ada alur ceritanya yang lebih nyambung menjadi satu kesatuan di tiap episodenya. Dan awas aja kalau memang ada season 3 gitu ya dan ternyata Nano digantiin sama Yuri, gue gak akan nonton sih, parah banget sih
soalnya. Tapi nggak mungkin juga sih, soalnya Nano tetap hidup di atas rooftop. Ya kita lihat nanti aja lah ya, apakah Nano bakal ngelawan Yuri nantinya. Dan overall, gue paham betul kok, mereka di sini pengen bikin season 2 ada sesuatu yang beda dari season 1. Makanya ditambahin karakter Yuri di sini. Tapi jadinya pola yang biasa Nano lakuin untuk menghukum karakter jahat di sini jadi berantakan karena rencananya Yuri. Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 7,3/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review kali ini dan makasih udah nonton. Bye bye.